Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akankah ahli maksiat mendapatkan jodoh yang taat kepada Allah? Mari simak ulasannya. Sebagai analogi atau gambaran untuk memudah pahamkan, ada misalkan saya ingin membeli mobil Alphard yang harganya miliaran, tetapi tabungan saya hanya 1 juta rupiah. Apakah mungkin saya bisa membeli mobil yang seperti itu mahalnya? Mustahil. Kecuali saya harus menabung dahulu sampai uangnya terkumpul sehingga insya Allah peluang besar bisa membeli mobil yang harganya seperti itu. Mobil yang harganya miliaran itu adalah analogi atau gambaran pasangan yang soleh atau solehah yang memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah karena ketaatannya. Sedangkan apabila kita ingin mendapatkan jodoh yang soleh atau yang soleha dari sudut pandang Allah, kita harus memantaskan diri kita dahulu, bukan dengan wajah, bukan dengan harta, bukan dengan nasab, melainkan dengan ketaatan kepada Allah. Karena apa? Ketentuan tentang jodoh sudah Allah tetapkan. Allah firmankan di dalam surah An-Nur ayat 26, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Itulah kebijaksanaan Allah, Maha Adil, dengan ilmunya yang Maha Mengetahui. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hamba yang taat kepadanya. Tidak mungkin orang taat itu diberikan orang yang tidak taat. Karena apa? Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 40, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya walaupun sekecil biji semut, sekecil semut kecil. Nah, dan jika ada kebaikan sekecil semut, Allah pasti melipat gandakan kebaikan itu. Pahala yang besar tidak hanya menunggu di akhirat, di dunia juga kita dapat menikmatinya, yang salah satunya berupa jodoh yang soleh atau soleha. Kalau misalkan kita masih dalam berkubangan dosa, kita masuk dalam ahli maksiat, maka kita pantaskan diri dulu. Supaya apa? Allah meridhoi kita mendapatkan jodoh yang terbaik menurut Allah, yang mudah dibimbing kepada Allah. Karena apa? Saudara-saudariku, banyak yang Allah nampakkan, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah atas ketetapan-ketetapannya tentang jodoh. Banyak kan di berita. Kita lihat saudara kita, misalkan ada orang yang ganteng, dapat istri yang cantik, awalnya cinta-cintaan, mesra-mesraan, luar biasa hebohnya, pernikahannya luar biasa mewahnya. Ternyata gak lama kemudian cerai, bertengkar, dan salah satunya masuk penjara, saling lapor, saling hujat, bermusuhan, rebutan harta gono gini, rebutan anak. Itu yang seringkali terjadi. Maka kita ambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang mereka alami itu, supaya apa? Kita tidak mengalami seperti mereka. Kebanyakan orang memilih pasangan hidup itu dengan keakuannya, dengan merasa lebih tahu daripada Allah. Padahal Allah sudah menyatakan bahwa kita tidak tahu kalau Allah tidak memberitahu kita. Kita awalnya itu bodoh, lahir tanpa ilmu pengetahuan apapun.
Allah yang beritahukan ilmu kepada kita melalui orang tua kita, melalui teman-teman, melalui alim ulama dan lain-lainnya. Nah, maka kita harus mengingat, kita bisa tertipu atas pandangan mata lahiriah kita. Kita bisa tertipu dengan pendengaran telinga lahiriah kita. Seperti halnya Allah sudah peringatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Apa yang menurut Allah baik, ya, ternyata setan, jin kafir, iblis membisikkan ke dada kita, akhirnya terlihat sebaliknya oleh kita. Maka ini yang sering terjadi. Seperti halnya teman saya. Saya sering menginap di rumah teman saya, laki-laki. Dia juga saya lihat tidak pernah terlihat sholat ketika saya menginap di situ. Ketika bulan Ramadan pun orang tuanya sampai mengatakan seperti ini kepada saya. Mana ini si Fulan? Fulan bukan nama yang sebenarnya, karena yang saya bahas ini bukan tentang orangnya tetapi perbuatannya. Supaya apa? Supaya kita menghindari hal yang demikian. Ya. Jadi ibunya mengatakan, mana ini si Fulan? Sahurnya tidak kelihatan, berbukanya nggak kelihatan. Maka saya di saat itu menghibur orang tuanya dengan mengatakan, mungkin ibadahnya disembunyikan, Bu. Oh begitu ya. Itu yang saya katakan dulu ketika saya berada di sana. Nah, setelah teman saya itu menikah, yang saya tidak tahu, tidak kenal sebelumnya perempuannya seperti apa, maka dia berkata kepada saya bahwa dia mendapatkan istri solehah, padahal sebelum pernikahannya dia mabuk, meminum alkohol. Maka di batin saya menanyakan hal itu kepada Allah. Apakah ini mungkin? Teman saya yang seperti ini tidak mengatakan mabuk terus menikah dapat istri soleh, apakah mungkin? Apakah mungkin perkecualian bagi teman saya ini supaya dia menjadi soleh nantinya? Itu perkataan di dalam hati saya di saat itu. Karena apa? Saya mengingat firman Allah tentang yang tadi, ya, laki-laki keji untuk perempuan yang keji. Maka faktanya kok teman saya itu mengatakan dapat istri soleha. Ternyata berbeda kenyataannya. Saya diberi petunjuk melalui mimpi saya, padahal saya tidak menanyakan tentang itu kepada Allah. Cuman terbersih di dalam hati ketika saya diberitahu teman saya di saat itu. Mimpi yang saya alami tentang perempuan, istri teman saya itu berpakaian transparan, mengajak hubungan intim dengan saya, dan terdapat luka. Artinya fisiknya itu rusak. Nah, ini visual bahwa istri teman saya itu ternyata dari sudut pandang Allah itu ahli maksiat. Mungkin ketika kenal teman saya mungkin sudah ada perubahan secara lahiriahnya, mungkin sholat, mungkin sudah nutupi dengan kerudung, tapi kalau misalkan dimimpikan seperti itu, ada dosa maksiat yang dulu dikerjakan belum ditaubatinya, atau taubatnya belum benar, belum diterima. Bisa jadi demikian. Kenapa? Keadaan seseorang itu bisa diberitahukan keadaannya melalui mimpi kita. Seperti hanya teman saya yang lain, perempuan, merasa teman baiknya laki-laki itu baik menurut dia. Ternyata saya bermimpi tentang laki-laki itu buruk. Dan dia akhirnya mengetahui kebenaran mimpi saya itu setelah dia menikah dengan orang lain dan sikap laki-laki yang dianggap baik itu berubah. Dan itu dia ceritakan kepada saya. Akhirnya benar. Begitu juga keyakinan saya atas mimpi yang saya alami tentang istri teman saya itu adalah buruk menurut sudut pandang Allah. Teman saya tertipu karena mengandalkan pandangan mata lahiriahnya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, agar kita mengetahui kebenaran yang hakiki bahwa pasangan kita itu baik atau tidak bukan dengan pacaran, bukan dengan melihat sisi fisiknya, dia sopan, dia santun, dia ramah, suka senyum, tidak. Melainkan harus menanyakan kepada Allah melalui salah satu sarananya adalah melalui sholat istikharah. Ya, seperti hanya yang saya lakukan, dan bukti nyatanya saya dapat mimpi petunjuk dari Allah seperti pada video sebelumnya. Jadi ingin dapat pasangan yang taat, kita harus
berbuat taat dulu kepada Allah. Semoga bermanfaat.